silsilah ibadah batin ini ada thoriqoh dan juga ada juga tauhid. Kalau thoriqoh itu perjalanan, dan ini jelas ada makam Pangeran Usman. Ini sahabat, jadi turun tangga ya ini. Nah ini sahabat ya, ini Cikawali, mata air Cikawali ya. Bah sebentar bah. Oke. Itu ada ikan bah, ada ikan tuh. Coba di Oh iya ya, coba di ada ikan tuh sahabat tuh Tidak ya. ngalir tapi tidak mati itu. Nah itu ada ikan sahabat tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, sahabat-sahabat channel YouTube-nya Kang Uji ya. Berjumpa lagi, kali ini kita explore di Astana Gede Kawali ya. Astana Gede Kawali. Nah ini sahabat-sahabat, ini adalah silsilah raja-raja Galuh ya. Galuh Sunda Pajajaran ya. Ya ini silsilah raja-raja Galuh ya, Sunda Pajajaran. Jadi kalau tidak salah pendiri raja kerajaan Galuh itu adalah yang pertama, itu nomor 1 adalah Reti Kandayun, mempunyai anak Mandi Minyak ya. Masih ada kakaknya Mandi Minyak itu adalah Sempakwaja. Jadi yang naik tahta menjadi penerus Reti Kandayun adalah Mandi Minyak. Nah, selanjutnya kakaknya yaitu Sempakwaja menjadi Danghyang di Galunggung ya. Kemudian dari Mandi Minyak turun tahtanya ke Prabu Sena, selanjutnya ke Purbasura ya. Nah kalau sebelah kirinya ini ada Maharaja Tarusbawa. Kalau tidak salah Maharaja Tarusbawa ini adalah pendiri kerajaan Sunda. Kalau tidak salah pernah dibaca di buku sejarah Jawa Barat ya. Nah itu sahabat sedikit tentang silsilah ya, silsilah kerajaan Galuh ya. Galuh Sunda Pajajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pajajaran Prabu Siliwanginya itu adalah keturunan dari raja-raja Galuh dan Sunda ini ya. Jadi Galuh dan Sunda ini adalah leluhurnya Prabu Siliwangi. Nah begitu sahabat ya. Baik sahabat, kita lanjut tanya-tanya dulu di pendaftaran masuk ya, daftar masuk. Kita masuk ke sini ya. Oke, kita ke pendaftaran dulu. Assalamualaikum. Sabar Bu, pendaftaran 3.000 per orang ya. Saya punten dia 5-an. Sekarang minta izin ngeplog. Nah ini musola, toilet ke sebelah sana sahabat. Ini foto prasasti di Astana Gede.
Ini papan informasi. Suasananya cukup sepi, kebetulan setelah kemarau panjang sekarang alhamdulillah ada hujan ya. Nah, ini pohon besar nih. Mungkin ini udah ratusan tahun ya usianya. Ini petunjuk arah batu prasasti 1, 2, dan 6. Ini batu paling atau korsi batu tapak prasasti 5. Coba kita lihat dulu ke batu prasasti 1, 2, dan 6. Nah, ini sahabat batu prasasti nah itu ada tulisannya ya, tulisan mungkin ini tulisan apa, huruf Sunda ya, bahasa Sunda. Nah itu ada tulisannya ya. Nah, kita lanjut ini. Ini juga sama, ada tulisannya ya. Yang namanya prasasti pasti ada tulisannya ya. Selanjutnya ini ada apa, prasasti 2 ini. Prasasti 2 dilihatnya dari sini. Nah ini ya. Nah, ada tulisannya. Kalau ini keterangan, ini prasasti 2 ini ada bahasa apa ya, terjemahannya ada di bawah, alih bahasa. Semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Nah itu ya. Kita lanjut. Nah ini prasasti yang berikutnya.
ada keterangannya tempat penobatan diwastu para raja Sunda Galuh di Kawali. Raja terakhir yang dinobatkan di batu ini adalah Prabu Siliwangi sewaktu menerima tahta kerajaan Galuh Pakuan tahun 1482. Kita lanjut ke sebelah sini. Ya. Nah, ini prasasti yang selanjutnya. Di sini ada batu yang ada bekas telapak kaki dan tangan ya. Batu yang ada bekas telapak kaki dan tangan ini ya. Nah, ini keterangannya di atas. Batu tapak atau kolenter, terdapat 45 kotak beserta puluhan titik-titik lubang, berfungsi sebagai media palintangan atau kalender Panatamangsa. Telapak kaki dan tangan milik Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Nah, ini Niskala Wastu Kancana ini adalah kakeknya Prabu Siliwangi, sedangkan ayahnya Prabu Siliwangi itu adalah Prabu Wangi yang gugur di Palagan Bubat. Ya, makanya Sri Jaya Dewata atau nama masa mudanya itu, nama masa muda Prabu Siliwangi itu Sri Baduga Maharaja ya, mempunyai gelar Prabu Siliwangi karena silih itu kan pengganti ya. Silih itu pengganti. Jadi pengganti Prabu Wangi, yaitu ayahnya yang gugur di Palagan Bubat. Itu ya. Kita lanjut kalau sebelah ini, kalau prasasti ini yang terakhir mungkin ya, batu prasasti. Kalau itu sebelah sana, nah ini astan, ini batu panyandaan, batu pangentengan, batu panyandungan. Iya, batu ini sangat menarik ya. Coba, nah ini beringin Picus Benyamina. Ini kayak makam ya, tapi panjang ini. Ini berapa meter nih? Ada ini makamnya ini, tapi sangat panjang ya. Nah, ini keterangannya, makam Pangeran Usman, penyebar agama Islam di wilayah eks Kerajaan Galuh. Beliau utusan Kesultanan Cirebon. Syekh Usman ya, waliullah penyebar agama Islam di wilayah sini ya, utusan dari Kesultanan Cirebon. Ini makamnya juga panjang begini ya, makam Syekh Usman. Selanjutnya ke sebelah sini masih ada batu prasasti.
Ya, ini sahabat. Jadi di Astana Gede Kawali ini terdapat beberapa batu prasasti ya. Nah, ini juga mirip makam ya. Coba kita lihat. Nah, ini keterangannya. Ini namanya batu penyandaan Sanghyang Lingga Bimba. Sanghyang Lingga Bimba. Tempat disemayamkannya Abu Jasad Prameswari Dewi Laralinsing yang gugur di Palagan Bubat. Nah, ini sahabat ya, Dewi Laralinsing, jadi putrinya Prabu Wangi yang gugur di Palagan Bubat ya. Selanjutnya prasasti, batu prasasti yang ini ya. Ini keterangannya, tempat disemayamkannya Abu Jasad Mahaprabu Lingga Buana. Nah, ini Mahaprabu Lingga Buana yang gugur di Palagan Bubat. Palagan Bubat terjadi pada hari Selasa Wage tanggal 4 September 1357. Nah, ini yang mendapat gelar Prabu Wangi, yaitu ayahnya Prabu Silihwangi ya, putranya dari Prabu Niskalawastu Kancana, kakeknya Prabu Silihwangi ya. Sahabat, kita lanjut kembali ke sebelah sana. Oh, ini satu lagi ini batu prasasti. Nah, ini tempat disemayamkannya Abu Jasad Putri Diah Pitaloka. Nah, ini Putri Diah Pitaloka garis miring Dewi Citra Resmi yang gugur Belapati di Palagan Bubat. Nah, ini Diah Pitaloka ini yang sejatinya hendak diperistri oleh Prabu Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit ya. Tapi karena kelicikannya Mahapatih Gajah Mada yang berambisi untuk menyatukan seluruh Nusantara ya, jadi tidak ingin ada kerajaan lain, melainkan hanya menginginkan kerajaan Majapahit saja yang berdiri di Nusantara. Makanya iring-iringan pengantin dari tanah Sunda ke daerah kekuasaan Majapahit ya, di Palagan Bubat itu malah digempur dengan serangan dari pasukannya Patih Gajah Mada. Inilah ya, Abu Jasad Putri Diah Pitaloka. Jadi kekayaan Jawa Barat itu sungguh besar ya. Iya. Pak, ya. Jadi dengan adanya situs ini memberikan cerita ya, Pak ya. Iya, memberikan apa ya, sejarah ya. Warisan sejarah buat generasi penerus, khususnya di Tatar Sunda ya. Nah, ini Ustadz, ini adalah makam Syekh Usman ya, penyebar agama Islam di daerah sini. Utusan dari Kesultanan Cirebon. Itu ada seorang wali Julo penyebar agama Islam. Bagaimana menurut agama Islam, pandangan agama, ketika kita berbicara atau memberi hadiah ya kepada para wali, kepada orang yang sudah meninggal, di sini kan jadi orang yang soleh. Bagaimana menurut pandangan Ustaz?
perjalanan dari ibadah dulu seperti bahasan fikih, melaksanakan sholat. Kalau istilah ibadah batin ini ada torikoh dan juga ada juga tauhid. Kalau torikoh itu perjalanan, dan ini jelas ada makam Pangeran Utsman, penyebar agama Islam di wilayah Kerajaan Galuh Ciamis. Beliau adalah seorang utusan Kesultanan Cirebon di masa itu. Jadi kalau istilah kerajaan itu apa namanya? Kerajaan yang iya, perbedaan antara kerajaan dan kesultanan. Jadi kesultanan itu khusus untuk kerajaan bercorak agama Islam. Kerajaan ini Cirebon itu kan kerajaan, tapi Islam, makanya disebut kesultanan. Tapi sama juga dengan kalau kerajaan di Timur Serang Raja itu mungkin kalau kesultanan seorang sultan khusus kerajaan Islam kalau kesultanan itu. Nah sekarang bagaimana masalah ziarah kuburnya? Kalau dahulu kan nahitukum an ziaratul kubri, kata Rasul, janganlah engkau berziarah ke satu makam. Kemudian Rasul menyuruh fazuruha, memerintahkan untuk berziarah. Nah, intinya yang tadi setelah dibahas dari season yang pertama, sekarang di season yang kedua kita luruskan lagi. Ternyata keberadaan orang soleh bukan hanya semasa hidupnya saja, setelah meninggal pun selalu didatangi orang-orang. Nah ini adalah salah satu nilai unggul atau nilai yang paling utama dari nilai kesolehan plus. Ini pembeda diantara martabat kita ditinjau dari kacamata agama. Kan? Yang kedua, masalah ziarah. Ini kan ada keramat. Keramat itu kalau bahasa dari bahasa agama Islamnya, bahasa yang lebih kita kenal adalah karomah. Iya. Keramat, karomah. Kalau keramat itu Jawa ya, bahasa Jawa. Kalau karomah itu salah satu kemuliaan, keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-wali, para wali Allah. Artinya wali kan kekasih. Jadi siapa saja yang telah dikasih jadi kekasih Allah, maka akan ditujukan satu keramat atau satu karomah, kemuliaan. Di antaranya kalau dahulu kita istilah kenal dengan tapak sancang, bisa berjalan di atas air. Kan kalau di Rasul itu ada mujizat. Kemudian di orang iman ada maunat. Ini salah satu keunggulan yang Allah nampakkan sebagai referensi buat kita. Kita bisa mencapai puncak tersebut. Bagaimana caranya? Ada satu kaidah, jangan dulu mendahulukan mencari karomah sebelum kita belum bisa beristiqomah. Karena ingin mendapat predikat seorang wali itu bukan manusia yang menentukan, tapi Allah yang menunjuk langsung. Nah, dan tidak ada seorang wali yang mengaku kewalian beliau, tidak ada. Tapi Allah tampakkan bahwa beliau itu seorang wali. Nah ini diantaranya ada karomah. Kita jalankan jajah istiqomah, maka akan mendapat karomah insyaallah. Karena istiqomah pun kan susah. Seperti kita awal bangun di awal pagi, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat di tepat waktu, selalu on time, ataupun kita update apa saja ibadah kita, di update-nya bukan di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tentukan ini adalah satu, niat kita berziarah apa maksudnya. Yang kedua dari niat itu harus diluruskan pula. Jangan sampai kita menziarahi makam-makam keramat ataupun makam-makam para wali kekasih Allah, maaf saja keseringan orang selalu meminta apa yang Allah beri, karomah yang Allah berikan kepada wali tersebut. Karena yang tadi karomah itu tidak sembarang Allah kasih kepada setiap orang. Di antaranya harus menempuh jalan istiqomah. Semoga dengan kita berziarah ke makam ini kita mendapatkan terus Allah membimbing hidayah, membimbing taufik kepada kita untuk senantiasa beribadah secara istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan karomah ataupun maunat kepada kita. Amin. Ditunjukkan kesolehan kita. Maaf, bukan mata manusia yang menilai, tapi Allah yang menentukan kualitas dan kuantitas. Nilai kualitatif deskriptif hanya sebatas pandangan manusia, tapi nilai nilai kuantitatif deskriptif itu masalah pandangan manusia, tapi kualitatif deskriptif antara niat kita, penghambaan kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik dengan melaksanakan ibadah yang sesungguhnya. Kalau kita memberikan secara lahiriah, kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, otomatis dia juga akan memberikan kebaikan kepada diri kita, begitu ya. Asin ala musin. Ya. Jadi yang kita minta, ya Allah, semoga Allah memberikan karomah
kepada saya ataupun keunggulan kepada saya bukan di mata manusia, tapi membimbing saya karomah dalam beribadah sebagaimana Allah telah memberikan karomahnya kepada wali-wali tersebut. Yang harus ini adalah yang sukar itu adalah istiqomahnya. Istiqomah karena berawal dari niat kan, berawal dari niat. Kalau niat kita baik lurus, insya Allah Allah kasih jalan yang baik dan lurus pula. Tapi dari awal kita niatnya ya maaf kalau niatnya kurang baik, ya maka mungkin kita pun akan tersesat di jalan dan tidak akan mencapai pada tujuan. Gimana? Ya, itu sahabat, saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi sahabat-sahabat channel YouTube Kang Uji. Lanjut ya yang lainnya. Sebagai taruh Kang, maaf. Ini sebagai taruh. Ini guru saya. Alhamdulillah saya bertemu lagi dengan guru saya dan rekan saya, ini senior saya, kakak. Ini juga kakak saya, juga yang kamera. Coba yang kamera. Coba lihat. Yang kamera. Ya. Jadi ini abang murid, saya, tapi ya. sekarang menjadi guru. Alhamdulillah kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan urusan kita, diberikan rezeki yang halal dan berkah, kemudian dipanjangkan usia kita dan Amin. melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kakak kandung saya. Tuh, Alhamdulillah. kakak. Ya. Saya Kang Uja. Kang Uja Al Fakir. YouTube-nya apa Kang Nah, Ujan? YouTube-nya. YouTube di mana? Coba Ada di sini. juga channel YouTube saya Patih Siliwangi. Patih Siliwangi ya. Patih Siliwangi. Patih. Dijelaskan, Mbak. Channel YouTube Kang Ustaz. Oh ya, channel YouTube Pak Ustadz ini adalah Patih Siliwangi ya. Saya juga mengambil dari bahasa Siliwangi, keberkahan dari Prabu Siliwangi maksudnya. Ya. Siliwangi. Ya, sahabat, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sini, sahabat ya. Ini pemakaman umum juga ya, Astana. Nah, ini makam dalam Adipati Singgagala, penyebar agama Islam di wilayah eks Kerajaan Galuh. Beliau sama ya, utusan Kesultanan Cirebon. Dalam Adipati Singgagala. Nah, ini makamnya sahabat, penyebar agama Islam di wilayah sini, utusan dari Kesultanan Cirebon. Coba kita perhatikan, ini pohon kibesi ya, yang mungkin ini usianya udah mencapai ratusan tahun ya. Nah, ini. Coba kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini ada jalan ke sana. Ini alun-alun Surawisesa dan mata air Cikawali. Mata air Cikawali. Nah, ke sana. Kalau kita mau ke mata air, ke sana. Ya, Nah, ke alun-alun alun-alun ini, Surawisesa alun-alun Surawisesa dan mata sini. air Cikawali ya. Coba kita lihat dulu ya. Ini cuacanya lagi mendung, hujan, barusan hujan ya. Kembali ke gerbang. Nah, ini kembali ke gerbang yang ke sana, ke mata air Cikawali, ke sebelah sana. Tapi barusan kata
yang bersih-bersih. Mata airnya lagi surut ya. Nah ini sahabat, jadi dahulu ya alun-alun Surawisesa itu di sini ya. Nah ini di sebelah sini ya, alun-alun mungkin sampai ke sana ya, sebelah sana. Jadi Ayo. kalau alun-alun ini mungkin apa itu dulunya tuh? Tempat Alun-alun, berkumpulnya masyarakat itu. iya, tempat berkumpulnya masyarakat di depan istana. Di depan istana, Istana Raja. Ayo kita lanjut ya. Nggak tahu apa nih, tempat apa, Nggak ada keterangannya ya. nggak ada. Lanjut Bah. Ini akar ya, Iya, akar pohon ini akar ya. Nah ini Pasanggerahan. Pasanggerahan itu bukan tempat istirahat. Iya, Pasanggerahan ke sana, sebelah sana. Itu Nah, tempat istirahat. Cari dulu sebentar. lihat dulu boleh. Nanti Cikawali ke sana. Pasanggerahan, jadi ke sini sahabat ya. Nah ini sahabat, Pasanggerahan ya. Nah ini sahabat, Pasanggerahan ya. Ya, Yuk, balik lagi ya. balik Kita lagi menuju ke- sesuai petunjuk arah ke Cikawali ya, mata air ya. Nah ini tadi kita ke sana ke Pasanggerahan ya. Sekarang kita lanjut ke Cikawali ya. Ini mata air Cikawali. Nah ini tempat mandi keluarga keraton ya. Serem juga nih kalau sore apalagi malam. Nah ini ini sahabat, jadi turun tangga ya ini. Tadi dari Pasanggerahan Bisa dari sana, bisa dari Pasanggerahan. Nah ini kita lihat dulu. Nah itu ya Cikawali ya. Peringatan ini apa? yang keras, merusak, mengambil, mengubah bentuk atau memisahkan sebagian. Situs benda-benda di lingkungan kawasan cagar budaya, apalagi itu, barang siapa dengan sengaja melakukan hal tersebut dikenakan sanksi biaya penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 100 juta. 100 juta. Nah ini sahabat, mata air Cikawali ya. Ini ada Buat mandi mungkin. iya, ini buat mandi. Nah itu ada ikan sahabat tuh ya. Tuh. Ya ini sahabat, mungkin cukup sekian ya, karena kita sudah mengeksplor keseluruhan apa yang ada di Astana Gede ini ya. Jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe, kemudian share, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.